Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini kita akan sama-sama mendengar sebuah kisah tentang seseorang yang paling kita cintai, orang yang paling kita sayangi, dan orang yang paling kita rindukan untuk bersama dengan beliau di surga Allah nanti. Marilah kita simak sebuah kisah tentang kelahiran dan keteladanan apa saja yang dapat kita petik dari kisah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal, tepatnya pada tahun gajah. Dinamakan tahun gajah karena pada saat itu ada seorang raja Yaman yang bernama Abraha. Sangat benci terhadap Ka'bah dan Mekah, karena Ka'bah dan Mekah senantiasa membuat orang untuk berbondong-bondong datang ke negeri tersebut, berbondong-bondong untuk berkumpul, beribadah, dan menyembah berhala-berhala di sana, dan melakukan perdagangan-perdagangan yang hebat di sana. Hal itu membuat Raja Abraha menjadi iri dengan keadaan Mekah dan Ka'bah yang senantiasa ramai tersebut. Maka Raja Abraha pun memanggil seluruh pasukan-pasukan bergajahnya untuk menghancurkan Mekah sehingga tidak ada lagi orang yang datang ke negeri tersebut. Pada akhirnya pasukan-pasukan bergajah pun hendak menghancurkan Ka'bah. Namun seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Fil, datanglah burung-burung yang di dalam mulutnya membawa batu-batu sicil, batu-batu yang berisi api-api sehingga menghancurkan tentara-tentara bergajah. Maka pada saat itulah kelahiran Nabi Muhammad SAW dari pasangan Abdullah dan Siti Aminah, yang kelahirnya membawa keajaiban yang sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan pada seluruh malaikat untuk membuka pintu-pintu syurga, dan semua yang ada di bumi semuanya menjadi tentram, semuanya menjadi tenang, langit bertabur bintang, tumbuhan-tumbuhan semuanya menjadi subur, dan angin menjadi bersepoi-sepoi. Dan yang terjadi pada bayi tersebut adalah keluar cahaya yang sangat luar biasa menerangi seluruh kota. Maka itulah kelahiran seorang bayi yang belum pernah ada namanya sebelumnya, Ahmad atau Muhammad, yang kelahirannya sudah diprediksi dari kitab-kitab sebelumnya, Injil, Zabur, Taurat, dan sudah diberitahukan kepada nabi-nabi sebelumnya. Nabi Muhammad SAW lahir pada saat keadaan yatim, karena pada masa kandungan sang ayah Abdullah telah meninggal dunia. Pada saat Nabi Muhammad SAW lahir, kebiasaan penduduk pada waktu itu adalah menyerahkan sang bayi kepada seorang wanita untuk disusui yang tinggal di pedesaan. Pertama kali disusui oleh Zuwaibah, yang juga merupakan ibu susu bagi pamannya Hamzah bin Abdul Muthalib, namun hanya beberapa hari saja. Kemudian digantikan oleh Halimatus Sa'diyah yang merupakan wanita yang tinggal di pedesaan. Pada saat Nabi Muhammad SAW disusui oleh Halimatus Sa'diyah dibawa ke pedesaan, maka terjadi hal-hal yang luar biasa menimpa desa tersebut. Tanah-tanah menjadi subur dan hewan-hewan ternak berkembang biak dengan begitu pesatnya sehingga Halimatus Sa'diyah sangat mencintai Rasulullah SAW, bahkan dianggap menjadi anaknya sendiri. Ketika Nabi Muhammad SAW disusui oleh Halimatus Sa'diyah dibawa ke pedesaan, maka terjadilah hal-hal yang luar biasa menimpa desa tersebut. Tanah-tanah menjadi subur dan hewan ternak berkembang biak dengan begitu pesatnya. Pada masa kecil ini pula Nabi Muhammad SAW atau Muhammad dikunjungi oleh malaikat Jibril untuk dibelah dadanya dan disucikan hatinya untuk mensucikan diri Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW diasuh oleh ibunya yang bernama Aminah selama 6 tahun. Namun pada akhirnya ibunya Siti Aminah meninggal dunia, lalu diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib yang merupakan pembesar kaum-kaum Quraisy, kaum-kaum Arab, sehingga banyak disegani oleh orang-orang Arab. Pada usia 8 tahun Nabi Muhammad SAW ditinggalkan oleh kakeknya, lalu diasuh oleh pamannya yang sangat mencintai Nabi Muhammad SAW bernama Abu Talib. Di bawah asuhan Abu Talib inilah Nabi Muhammad belajar bagaimana caranya berdagang dan belajar bagaimana caranya menggembala. Bertahun-tahun kemudian tumbuhlah menjadi remaja yang sangat luar biasa dan digelari Al-Amin karena terpercaya, karena kata-katanya yang penuh dengan hikmah dan kata-katanya yang penuh dengan kejujuran. Pada saat usia 25 tahun Nabi Muhammad SAW pergi berdagang ke negeri Syam, membawa dagangan seorang janda yang mulia, janda yang suci
Ternyata dari dagangan tersebut Nabi Muhammad SAW membawa keuntungan yang sangat berlipat-lipat, sehingga teman seperjalannya yang bernama Maisyarah memberitahukan hal tersebut kepada Khadijah binti Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid pun pada akhirnya terpesona dengan Nabi Muhammad SAW, dan akhirnya Khadijah binti Khuwailid melamar Nabi Muhammad SAW, lalu mereka menikah dan akhirnya dikaruniai 6 orang. Di usia 40 tahun Nabi Muhammad SAW senantiasa untuk pergi ke Gua Hira untuk merenung tentang keadaan Mekah yang penuh dengan kejahiliahan, yang penuh dengan kemusyrikan, yang penuh dengan kebodohan, dan penuh dengan kekejian, yang membuat Nabi Muhammad selalu pergi ke Gua Hira. Dan di Gua Hira inilah pada usia 40 tahun Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbikal akram alladzi 'allama bil qalam. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Muhammad untuk selalu membaca, menganalisa dan menelaah Al-Qur'an. Islam senantiasa untuk menyuruh kita memberitahukan kebenaran-kebenaran tentang Al-Quran terus-menerus dan berangsur-angsur hingga akhirnya Nabi Muhammad SAW mencapai umur 63 tahun dan akhirnya wafat. Di usia akhirnya Nabi Muhammad SAW berpesan, "Wahai umatku, apabila engkau ingin selamat, maka berpeganglah dalam 2 hal, yaitu Al-Quran dan hadis." Maka di hari Maulid Nabi ini merupakan titik balik kita untuk senantiasa menyayangi Al-Quran, mencintai Al-Quran, ingin hidup selamat di dunia, ingin hidup selamat di akhirat, maka ingatlah petunjuk dari Nabi